Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Sylvia Nur Fauzia, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, program studi D3 Akuntansi. Pemerintah terus memaksimalkan upaya pengadaan vaksin COVID-19. Pemerintah telah menetapkan 6 kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 di akhir 2020 hingga 2021. Dari 6 kelompok prioritas ini terdapat 160 juta penduduk Indonesia yang mendapatkan vaksin Sinovac yang dikembangkan oleh Sinovac Biotech. Vaksin ini sudah melewati uji klinis fase ketiga yang dilakukan di Brazil, Turki, dan Indonesia. Uji klinis fase ketiga di Indonesia menunjukkan nilai efikasi vaksin, yaitu efek perlindungan terhadap COVID-19 sebesar 65,3%. Vaksin mencegah penyakit berbahaya dan mematikan. Badan Kesehatan Dunia melansir vaksin bisa menyelamatkan 9 juta nyawa manusia per tahun. Begini cara kerjanya. Vaksin berisi kuman penyakit yang lemah atau mati. Jadi, tidak akan membuat yang divaksin menderita. Vaksin biasanya disuntikkan bukan ke pembuluh darah, melainkan di dalam kulit, di bawah kulit, atau masuk otot. Tujuannya agar memberikan waktu bagi imun tubuh untuk merespon. Di dalam tubuh, pasukan-pasukan asing akan langsung dihadang sel pertahanan tubuh. Tapi sel penghadang kemampuannya paling lemah, namun kemampuan intelijennya paling tinggi. Karena kuman yang masuk sudah lemah, pasukan terlemah pun bisa dengan mudah melumpuhkan, memakan, dan menghancurkan. Si prajurit pertama ini kemudian akan bermigrasi ke kelenjar limfe, tempat bermukim perwira menengah dan jenderal. Dari laporan si prajurit pertama, sel limfosit B dan T akan memproduksi antibodi yang spesifik untuk mengatasi si pasukan asing. Yang pertama, memakai masker. Anda diharapkan untuk memakai masker saat berada di luar rumah atau ketika berkumpul bersama kerabat dimanapun berada. Mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Selalu ingat, virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seorang dengan cepat. Mencuci tangan. Anda mesti mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun secara berkala. Jika tidak ada air dan sabun, Anda bisa menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari kuman-kuman yang menempel. Menjaga jarak. Jika ada keperluan mendesak yang membuat Anda harus pergi keluar rumah, ingatlah untuk menjaga jarak satu sama lain. Jarak yang dianjurkan adalah 1 hingga 2 meter dari orang sekitar Anda. Menjauhi kerumunan. Anda juga diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering Anda bertemu orang, kemungkinan terinfeksi corona bisa semakin tinggi.